malaikat untuk menyampaikan kepada nabi-nabinya hanyalah Tuhan itu sendiri. Di sini Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat, maka logika berpikir Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin dia adalah nabi. Maka orang Kristen tidak perlu salah menyembah kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Alasannya karena dia bisa mengutus malaikat, maka dia adalah Tuhan. Nah, ayat ini terkorelasi ketika Yesus masih berada di bumi dalam pengajarannya. Dia juga berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 13:41, apa bunyinya di sini? Di sini dia bernubuat kepada murid-muridnya tentang hari penghakimannya. Bahwasan akan ada hari penghakiman, dan ketika hari penghakiman itu dia akan turun ke bumi. Nah, ini bunyi ayatnya, kita akan lihat. Maka ayat ini kita akan korelasikan dengan dalam Wahyu 22 tadi ya. Matius 13:41 bunyinya begini. Ketika dalam pengajaran Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang melakukan kejahatan dari zaman kerajaannya, semua akan dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, di sini Yesus mengklaim bahwasan dia di hari penghakiman nanti dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili orang yang berbuat jahat ataupun tidak jahat. Maka di sini saya memastikan ketika Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat untuk mengadili manusia, yang bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia hanyalah Tuhan. Maka di sini Bang Juma sudah membantu saya untuk bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bisa mengutus malaikat. Nah, Bang Juma coba jelaskan kepada saya, nabi mana yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun di dalam Al-Quran bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia mereka berbuat dosa ataupun tidak? Silakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif secara menyeluruh terkait Yesus itu lebih awal harus dipercayai dulu bahwa dia adalah duta Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi polanya. Nah, hal ini kita nggak bisa membiaskan pola yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya. Satu di antara beberapa kaitan adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi kalau hanya sebatas perkataan utusan, Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Karena dari lisan Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwasanya akulah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan dan seterusnya yang akan memasukkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Dan seperti Nabi Muhammad itu Tuhan yang lebih hebat daripada Yesus. Tapi bukan itu polanya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Yesus duta-duta Tuhan yang berbicara tentang Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, Yohanes 14:24, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12:48, 49, 50, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan perkataan itu adalah hidup yang kekal. Jadi kita nggak bisa berbangga diri dan memperbodoh diri kemudian dengan ucapan-ucapan Yesus seperti itu, karena dia adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, sekalipun dia naik ke langit lalu berkata di tengah-tengah langit kepada seluruh makhluk, wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku, akulah pencipta langit dan bumi. Orang yang memahami konsep kerangka pengajaran Yesus kepada kaumnya tidak akan mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Satu hal pelajaran bagi saudara saya, Dr. Jeki. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 12 nomor 7 khususnya. Apa yang terjadi di sana? Maka terjadilah perang di dalam surga. Mikael melawan naga besar yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan bintang timur memerintahkan malaikat, benar sekali, naga besar alias iblis di dalam kitab Wahyu 12 nomor 7 juga memiliki malaikat-malaikat. Ini satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa iblis pun memiliki malaikat-malaikat berdasarkan Wahyu 12. Nah, sedangkan kalau Anda mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian dia adalah Tuhan karena menyuruh malaikat, satu hal sekali lagi saya kembalikan kepada saudara,
bahwasanya jangankan memerintahkan malaikat, Yesus itu ada sampai pada level sebagai hakim. Kalau kita telah lebih dalam lagi apa yang diuraikan oleh Yesus dalam Yohanes 12, dia sebagai hakim, dan penetapan dia sebagai hakim itulah menentukan hidup kekal seseorang. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sebagai saksi. Makanya dia datang untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi, untuk menetapkan bahwa seluruh uraian daripada konsep akidah yang ditanamkan kepada Bani Israel itu Yesus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Aku tidak pernah mengajarkan diriku adalah bintang timur. Aku tidak pernah mengajarkan membatalkan Torah. Aku tidak pernah mengajarkan menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Aku tidak pernah mengajarkan makan babi tidak bersunat. Inilah yang akan menjadi penghakiman titik sentral selama tidaknya orang-orang yang menuhankan Yesus. Makanya nanti dikatakan di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi? Fatal akibatnya orang-orang ini. Meskipun dia mengatakan kami bermujizat, bernubuat mengusir setan, fatal akibatnya. Kenapa? Matius 13:50, orang yang melakukan kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Yesus turun menjadi hakim. Manusia tidak dibiarkan menjadi yatim. Turun dia menjadi hakim untuk yang kedua kalinya, akan menagih dan menakar kemampuan orang Kristen untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus menjadi hakim, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan aku? Menggantikan kemuliaan Sang Bapa yang telah mengutusku dengan aku menjadi Tuhan sehakim? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Pantas masuk neraka. Pantas, sudah pantas. Karena kalian sadar, kalian membaca Bible, perjanjian lama, kau tambah lagi baca ilmunya, ditambah lagi perjanjian baru, digenapi lagi dengan Al-Quran, dan kamu tidak pernah menemukan adanya perintah dari saya untuk menuhankan saya, menjadikan kalian orang di luar Yahudi sebagai pengikut saya, tetapi kalian melakukan dengan semena-mena tanpa ada data dan dalil dari saya sendiri. Apa akibatnya? Fatal. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi bukan hal muluk-muluk, bukan hanya sekedar tulisan goresan-goresan tinta yang ada di Bible itu. Yang ada di Bible itu dijawab oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang membuat orang-orang menggiring tangan mereka menulis Bible, saya katakan sekali lagi, itu akibat dari makar yang mereka buat. Sehingga saya berani mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan? Ya. Mungkin di antara manusia yang berani mengatakan, ya saya. Apakah Allah yang menyesatkan? Yes. Tetapi yang disesatkan oleh Allah adalah mereka yang memang sudah memilih jalan yang sesat. Sebelum Allah menyesatkan orang-orang itu sendiri, datang kepadanya mereka cahaya, datang kepada mereka petunjuk, tapi mereka menolak itu, maka Allah sesatkan mereka dengan sesat-sesatnya, karena itu menjadi pilihannya. Itu jelas itu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, Tuhan yang menciptakan penyesatan, Tuhan yang menciptakan kesesatan. Di dalam Kejadian 3:15, Tuhan yang melakukan permusuhan, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan permusuhan antara kebaikan dan keburukan, antara kesesatan dan petunjuk, antara hak dan batil. Tuhan yang menggariskan itu, bukan setan. Setan tak ada daya. Setan hanya minta izin untuk menyesatkan, dan Allah mengizinkan mereka untuk menyesatkan orang-orang yang memang sudah pantas untuk sesat. Coba Anda baca, dalami lagi Matius 27 nomor 62 sampai nomor 66. Apa yang dikatakan ahli Taurat di sana? Dia melapor kepada Pilatus. Pilatus, gubernur, laporan bosku. Ini si penyesat pernah berkata sebelum dia mati, sejak ia hidup, dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Mohon kiranya perintahkan kepada tentara-tentaramu, prajurit-prajuritmu untuk menjaga kuburannya. Sebab jangan sampai muridnya datang mengambil mayatnya pada hari ketiga, lalu memberitakan kepada rakyat bahwa gurunya bangkit.
maka itu akan menjadi penyesatan yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi menurut ahli Taurat dan orang Farisi, kebangkitan hari ketiga itu adalah penyesatan yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan setan pertama kali di Gan Eden kepada Adam. Inilah akibatnya. Sesat-sesatnya Adam di Gan Eden, Adam tidak menyembah makhluk menggantikan kemuliaan Bapa. Tetapi gara-gara bangkit dari kubur, isunya mengakibatkan separuh dari penduduk bumi menyembah selain daripada Bapa. Berarti penyesatan lebih jahat daripada yang ada di Eden adalah ketika ada isu bangkit untuk menjadi Tuhan. Maka manusia separuh menuhankan manusia. Itulah yang disebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus cuci tangan daripada itu. Coba kita lihat. Ada nabi palsu yang menyamar dari buahnya. Apa buahnya? Memakai namaku, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Kehendak Bapa. Siapa golongan ini? Kristen, Katolik, Protestan, tak ada yang lain. Maka kembali kepada Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidak lain yang mereka sembah selain Allah itu adalah iblis yang durhaka. Saya ingin bertanya 10 detik, 5 detik sama saudara. Boleh? Iya. Pekerjaan iblis itu apakah benar? Selalu menghapus perintah-perintah Tuhan. Oh, si Safi oleh. Ini mau tiktokan. Iya. Enggak, singkat aja. Habis itu saudara saya silakan berkhotbah 1 jam. Saya hanya ingin tahu apakah karakter iblis itu adalah senantiasa menghapus perintah-perintah Tuhan. Iya kan. Ya, jadi iblis itu dia bukan untuk menghapus aturan-aturan Tuhan, tetapi dia itu sifatnya untuk menyesatkan manusia supaya manusia tersebut itu tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tugas sama aja. Oke, silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Juma. Boleh saya lanjutkan Bang Juma ya? Lanjut. Baik. Teman-teman, kalian dengar baik-baik ya. Saya sudah bertanya kepada Bang Juma, tunjukkan kepada saya bahwasan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ataupun Al-Quran yang diimani oleh Bang Juma, buktikan kepada saya bahwasan ada nabi yang diutus oleh Tuhan itu bisa menghakimi manusia dan dia bisa menjadi hakim yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kepada saya ada nggak nabi-nabi di dalam Alkitab maupun Al-Quran yang bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili manusia. Yang menjadi hakim yang adil itu hanyalah Tuhan. Tidak mungkin manusia menjadi hakim yang adil, karena hakim yang adil satu-satunya adalah Tuhan. Nah, di sini saya akan membuktikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwasan Yesus adalah Tuhan yang benar. Kita melihat dari perbuatan-perbuatannya inilah, maka kita kaji dia adalah Tuhan bagi yang berotak waras. Jadi bagi orang yang punya akal dan logika, ketika mereka mengkaji Alkitab, mereka akan tahu Yesus itu siapa. Tetapi bagi orang yang menolak ketuhanan Yesus, maka mereka akan menafsirkan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, di sini kan kita akan buktikan dulu ya. Di sini kita mencoba di sini kita akan mencoba mengkaji berkaitan tentang sifatnya Yesus dengan sifatnya Tuhannya. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Di dalam kitab Yesaya, saya berapa tadi bentar? Aduh, lupa saya di dalam. Oh, di dalam Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 7 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Daud, klaim Tuhan bahwasan Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, kita coba lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran juga demikian. Di dalam Atin ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tapi di dalam satu hadis itu mengatakan Isa itu adalah hakim yang adil. Tidak pernah saya menemukan di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu secara retorik menyatakan bahwa nabi-nabi itu adalah hakim yang adil. Itu tidak ada. Hakim yang adil itu hanyalah Tuhan itu sendiri, dan Allah memiliki sifat sebagai hakim yang adil, dan sama juga Tuhan yang ada di dalam Alkitab memiliki sifatnya yaitu menjadi hakim yang paling adil.
Dan Yesus juga memiliki sifat yang demikian. Lalu yang berikutnya saya bisa membuktikan kepada teman-teman bahwasan Yesus bisa menjadi hakim. Contoh, ketika sebuah peristiwa di dalam Lukas 23:43 ketika Yesus disalibkan, ada orang yang di sebelah kanan dan ada orang yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri mengatakan kepada Yesus, "Jikalau memang engkau adalah anak Tuhan, maka selamatkanlah dirimu." Tapi ada orang yang di sebelah kanan mengatakan kepada Yesus, "Guru, hari ini juga kemanapun engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau." Lalu apa kata Yesus kepada orang yang di sebelah kanannya yang mengatakan bahwasan, "Guru, kemanapun hari ini engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau"? Jawab Yesus kepada dia apa bunyinya? Yesus berkata kepada dia, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam taman paradiso." Paradiso itu di dalam original teks yang berbahasa Yunani adalah paradiso ya, bukan uranon, tapi paradiso. Nah, paradisonya adalah surga. Nah, kalau kita yang berakal, maka ayat ini kita akan mengkaji. Bagaimana cara mengkajinya? Kalau Yesus hanyalah sebagai seorang nabi yang murni, kenapa dia bisa memvonis orang yang di sebelah kanannya ini masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Apakah Musa bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Tidak mungkin. Apakah Muhammad bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Apakah Daud, Salomo, ataupun Abraham, ataupun nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menggunakan hak prerogatif sebagai Tuhan ini siapa? Di sini adalah Yesus satu-satunya yang dianggap oleh umat muslim mutlak sebagai seorang nabi, tetapi di sini dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat, maka saya memastikan dia adalah Tuhan. Alasannya apa? Dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Clear? Inilah secara akal berpikir sebagai orang yang waras untuk mengkaji Alkitab, untuk membuktikan dia adalah Tuhan. Dari sinilah kita kajinya. Dan terbukti, Bang Juma sudah membantu saya di dalam Wahyu 2 tadi, sudah membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dan juga saya mengkaji di dalam Lukas 23:43 bahwasan dia adalah Tuhan karena dia bisa memvonis orang masuk surga. Nah, Bang Juma coba buktikan kepada saya, nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Dari Alkitab maupun Al-Quran, silakan. Dua kitab itu dibuktikan, silakan. Baik. Yang pertama, saya ingin mengurai dari awal di dalam Yohanes 12. Kita lihat di sana, Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku. Saya ulang lagi, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ada dua pribadi di sana, satu yang tidak dipercaya, satu dipercaya. Bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Lalu dikatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, bukan sebagai hakim, tetapi aku datang sebagai terang. Sebagai terang supaya orang yang percaya kepada aku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, apa kata Yesus? Aku tidak menjadi hakimnya. Yohanes 12 nomor 44 sampai 50, saya teruskan dulu. Yesus mengatakan, dan jikalau seorang tidak mendengar perkataanku, jika seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi siapa yang menjadi hakim? Bapak Elohim. Saya teruskan dalilnya. Kenapa Bapak Elohim? Barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan firmanku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka.
Firman yang telah aku katakan kepada mereka. Dia tak belajar sama TV. Firman yang telah aku katakan kepada mereka itulah yang akan menjadi hakim. Dan firman yang aku katakan kepada mereka bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dialah, Bapalah, sang pemilik firman yang telah aku sampaikan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kenapa aku terlibat? Karena aku yang menjadi saksi. Aku yang menjadi saksi. Aku yang mempersaksikan. Aku yang mempernyatakan firman Bapa itu kepada mereka. Maka aku yang harus menjadi filter. Mana yang aku katakan dan yang mereka lakukan, mana yang tidak aku katakan dan yang mereka lakukan. Kenapa kemudian Nabi Musa tidak menjadi hakim? Kenapa Nabi Abraham enggak? Kenapa Nabi Muhammad tidak? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa harus Yesus? Iya. Karena satu-satunya utusan Tuhan yang diselewengkan ajarannya oleh umatnya sendiri hanya Nabi Isa, hanya Yesus. Nabi Muhammad mau jadi hakim seperti apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Bahkan Tuhan mengatakan jaminannya, melalui Nabi Muhammad orang bisa diselamatkan. Jadi Nabi Muhammad mengembalikan kepada Allah, bukan mengembalikan kepada dirinya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah menorehkan segala kebenaran. Kalau kamu ingin selamat, lakukan A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kalau kau tidak ingin selamat, tinggalkan itu semua. Itu sudah ada dalilnya. Dan Al-Quran menemani kami sampai akhir zaman. Itulah hakimnya, Al-Quran. Siapa yang mau selamat, lakukan Al-Quran. Siapa yang tidak mau selamat, tinggalkan Al-Quran. Itu hakimnya. Hakim yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sama seperti Yesus. Hakim yang dibawa oleh Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, tetapi firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Terkait dengan pernyataan saudara, tidak ada hakim. Anda baca Yohanes 5. Apa yang dikatakan Yesus di sana, itu akan kita paham sekali data 45-nya. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menjadi hakimmu di hadapan Bapa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa di mana engkau menoreh pengharapan kepadanya. Itu Bung. Jadi Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman. Musa yang dimana dia pengikutnya menaruh harapan kepadanya juga menjadi hakim menurut Yesus kepada kaumnya. Yohanes 5 nomor 45. Lalu terkait dengan Al-Quran ketika saudara membawa data, jadi kita harus membedakan antara ahkamul hakimin dan juga hakim yang tidak sama dengan hakim yang paling adil. Ketika dikatakan ahkamul hakimin, itu berbeda dengan ucapan yang Anda bawa tadi, hakim yang adil. Hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu berbeda. Hakim yang adil itu adalah ketika dia datang sebagai hakim, dia mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan kamu menuhankan aku, tapi kamu menuhankan aku. Sedangkan aku mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti yang menjadi penetapan nanti adalah firman yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Makanya di Al-Quran Nabi Isa berkata, ditanya oleh Allah di hari penghakiman, Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, berkatalah Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49-50. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku. Itulah hakimmu.
yaitu firman yang aku dengarkan dari Bapa. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah, muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jadi Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa yang ada di langit dan tidak menyembah kepada apa yang diajarkan oleh saudara-saudara kami Kristen hari ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi Al-Quran An-Nisa ayat 117, mereka menyembah iblis, bintang timur, Halal bin Zakar. Jadi kata saudara kita tadi, Pak Dokter yang ganteng, bahwasanya iblis tidak menghapus firman Tuhan, tetapi iblis menyesatkan manusia agar meninggalkan firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Kodong, kasihannya kepada orang-orang Kristen yang meninggalkan hukum Tuhan Taurat menuju kepada hukum Halal bin Zakar yang diajarkan melalui nabinya, rasulnya Paulus in the gang. Itu yang terjadi. Oke Bang Juma, saya lanjutkan. Silakan. Aku pakai data semua ini Bang Juma. Bang Juma, Ya, ini pakai data. Saya lanjutkan Bang Juma ya. yoi Puput. Jadi Bang Juma mengatakan begini, kita pelan-pelan aja supaya netizen di bawah pahami, khususnya Kristen ya. Jadi Bang Juma mengatakan yang akan menghakimi manusia ketika di hari penghakiman itu bukanlah Bapa tetapi Yesus. Bukanlah Yesus tetapi Bapa itu sendiri. Nah baik, kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 22 ya. Tadi kan Bang Juma itu kan buka di dalam Yohanes 5 ayat 40 ke atas. Saya ngambil dua-duanya. 23-nya jangan lupa dibaca. 23-nya nanti baca juga ya. Iya, nanti. Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun. Ini dengar baik-baik ya. Jadi di hari penghakiman untuk mengadili orang masuk surga ataupun neraka itu, Bapa tidak menghakimi siapa-siapa. Lalu siapa yang akan menghakimi? Firman-Nya yang akan menghakimi. Siapa? Yesus. Yesus adalah firman Bapa itu. Jadi bukan Bapa yang menghakimi, dia sudah menyerahkan kepada firman-Nya, perkataannya diserahkan. Kita lanjutkan ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ayat ini sangat dijelaskan bahwasan Bapa itu tidak akan menghakimi orang dan tidak akan memvonis orang masuk surga ataupun neraka, melainkan dia menyerahkan kepada firman-Nya, perkataannya. Siapa? Perkataan ataupun kalamnya itu adalah Yesus itu sendiri. Maka Yesus itu disebut sebagai anak karena dia adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Dan firman itu kekal bersama-sama dengan Bapa. Maka dalam kajian itu firman adalah Tuhan itu sendiri. Ini jawaban saya. Tetapi menjadi persoalan di sini, Bang Juma belum bisa menjawab berkaitan. Saya menanyakan, nabi mana yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan kirat? Ini satu poin pertanyaan. Kalau memang Bang Juma tidak mau menjawab, boleh dilewatkan saja. Tapi kalau Bang Juma tidak bisa menjawabnya, maka di sini buktinya bahwasan Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi pertanyaan yang berikutnya berkaitan tentang kesamaan antara Yesus dan Allah, yang tidak ada kesamaan dengan nabi-nabi yang lain. Saya akan buktikan dari sudut pandang Al-Quran maupun Alkitab ya. Jadi di sini ada kesamaan antara Yesus dengan Allah, dan sifat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain selain Yesus dengan Allah. Saya lanjutkan lagi. Kita buka ya. Isin dulu sebelum ke situ. Boleh baca yang tadi Yohanes 5 27 dan 30-nya aja. Habis itu khotbah lagi. Yohanes 5:2 berapa? 27 dan 30. 28 gak usah? Nggak usah, 28-nya terlalu lama. Oke. Dan ia telah memberi kuasanya kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu, Nomor 30. Oke. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab akan
akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Kita langsung ke 30-nya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku Oke. Dan aku tidak mana tadi ya? Sebab aku Menuruti tidak kehendakku. aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, udah selesai. Lanjut khotbahnya lagi. Ini berkaitan tentang kata utusan yang akan diberi wewenang untuk menghakimi manusia. Nanti saya akan jelaskan. Bagi Dr. Jeki itu Bang Juma tahu kan, seperti membalikan telapak tangan tuh. Oke, saya Iya, lanjutkan lagi. kan tinggal baca doang. Saya jelaskan Paham dulu. tidak paham netizen, penting baca. Yang penting baca lah pokoknya. Oke. Bang Juma, saya akan jelaskan dulu berkaitan tentang utusan ini, baru saya akan lanjut ke pertanyaan tentang Al-Quran dan Alkitab ya. Jadi di sini Bapak menyerahkan penghakiman itu kepada utusannya. Siapa utusannya? Utusannya adalah firman-Nya, kalamnya. Kalamnya itu diutus ke bumi menjadi objek. Nah, ayat ini mana kira-kira? Ayat itu ada. Contoh begini, saya memberikan satu ayat ya. Di dalam konsep kekristenan itu, bahwasan Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh. Di dalam roh tersebut memiliki kalam ataupun firman. Nah, perbedaan antara Islam dan Kristen itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutus firman-Nya ke bumi untuk berkomunikasi dengan nabi-nabinya. Tetapi Allah itu ketika melakukan karya keselamatan kepada manusia, Dia hanya mengutus malaikatnya, lalu malaikatnya itu menyampaikan kepada nabi-nabinya. Tetapi berbeda dengan Alkitab, Alkitab itu Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya ke bumi. Ketika firman-Nya berada di bumi, firman itu menjadi objek pandangan. Nah, teman-teman harus tahu ya, firman yang tidak kelihatan itu ketika dia datang ke bumi, lalu di sini dia berbentuk menjadi objek pandangan. Nah, saya memberikan salah satu contoh begini, peristiwa Musa. Nah, peristiwa Musa itu di dalam Keluaran 3, Tuhan itu memanggil Musa, suara Tuhan itu dari dalam api. Ternyata ayat ini akan kita komparasikan dengan Yesaya 55 ayat 13. Ternyata Tuhan mengutus firman-Nya ke bumi dalam bentuk objek untuk berbicara dengan para nabi. Sama seperti ketika peristiwa Musa di dalam Keluaran 19, Tuhan memanggil Musa, Dia memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, aku akan turun dalam berupa awan ataupun api, supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Dan terbukti 3 hari kemudian, firman itu turun menjadi objek awan ataupun api di situ. Nah, inilah perbedaan antara Islam dan Kristen. Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya ke bumi menjadi objek, lalu berbicara dengan nabi-nabinya. Di zaman Bunda Maria juga demikian, firman yang turun ke bumi menjadi objek manusia, lalu Dia mengajar seluruh manusia supaya mengikuti apa yang Dia perintahkan. Ini konsep kekristenan. Nah, kira-kira ayat pendukungnya mana? Ada. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, kata Tuhan kepada Yesaya, firman-Ku yang kuutus, yang kuperintahkan, kembali lagi kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Benar, Tuhan itu mengutus suaranya ke bumi dalam bentuk objek untuk berbicara dengan Musa. Setelah melakukan pembicaraan dengan Musa, Dia akan kembali lagi kepada hakikatnya. Firman itu di zaman Bunda Maria juga sama. Dia datang ke dunia dalam bentuk objek manusia. Lalu setelah Dia melakukan perbuatannya, Dia melakukan karya keselamatannya, maka firman itu akan kembali lagi seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 11 tadi. Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Ini ayat pendukungnya Bang Juma ya. Jadi ketika Bang Juma mempersoalkan Yesus adalah utusan, benar. Dia itu adalah firman Tuhan yang diutuskan Tuhan ke bumi untuk melakukan karya keselamatan. Setelah itu Dia akan kembali kepada hakikatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bang Juma nih. Satu pertanyaan lagi ya, Bang Juma. Di dalam Matius 16:27 bunyi ayatnya begini ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ayat ini, sebab anak manusia ini tertuju kepada Yesus. Maka literalnya, Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ini
mengatakan Yesus di hari penghakiman nanti dia datang bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman terhadap perbuatan manusia. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 210 bunyinya begini. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan, sedang perkara-perkara mereka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Di sini ada kesamaan di hari penghakiman nanti Yesus akan datang bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman atas perbuatan manusia. Lalu Allah juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, bahwasan dia akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman terhadap perbuatan manusia. Pertanyaan saya kepada Bang Juma, nabi-nabi mana yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran ketika di hari penghakiman nanti dia bisa turun bersama malaikat-malaikatnya untuk menghakimi manusia? Nabi yang mana kira-kira? Silakan. Jadi di Bible yang datang adalah Yesus dengan malaikatnya, sementara data yang Anda sajikan tadi Allah dan malaikatnya yang datang di Islam. Berarti saya harus mendudukkan poin ini pertama berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas ada teguran kepada ahli kitab agar tidak berlebih-lebihan dalam hal beragama. Jangan menyembah Nabi Isa. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kau mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Kata Allah, sesungguhnya innamal masihu ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam itu, kata Allah, Rasulullah wa kalimatuhu. Jangan kau berlebihan, sebab yang kau sembah itu hanyalah utusan Allah dan manusia yang berasal dari firman. Jadi ketika dikatakan Yesus itu firman turun ke bumi, ya betul, firman yang berasal dari Allah, perkataan yang berasal dari Allah yang datang kepada Maryam, sehingga dia tercipta tanpa ayah. Betul itu. Nah, ketika nanti Anda mengatakan yang datang adalah Yesus, kan udah dijawab tadi sama Al-Quran, bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar, Nabi Isa disidang. Jadi Nabi Isa turun disidang, dia di hadapan orang-orang Kristen, menghakimi orang nanti. Apakah kau yang mengajarkan kumpulan manusia-manusia cupu ini, diantaranya si Dr. Jackie ini, untuk menuhankan dirimu? Nah, disitulah kemudian Yesus, Nabi Isa mengatakan tidak. Enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Jadi ketika nanti di padang mahsyar semua orang dikumpulkan, bukan cuma Nabi Isa, bukan cuma Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa, seluruhnya akan berkumpul di padang mahsyar. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya akan kumpul di situ. Semua akan kumpul, termasuk Yesus, karena Yesus berasal dari atas, Nabi Isa berasal dari atas, maka dia turun. Kalau itu yang Anda manai dalam kitab saudara, kan dia diangkat. Nabi Isa diangkat. Kalau dikatakan bahwa padang mahsyarnya nanti itu lebih rendah daripada langit, berarti dia turun. Itu wajar. Lalu ketika kemudian Allah menyatakan dirinya, dia datang sebagai hakim, bukan datang sebagai Yesus, tetapi datang sebagai hakim, menghakimi Yesus juga. Karena penghakiman Yesus tadi kita sudah dengarkan bahwa penghakimannya itu bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa yang telah mengutus dia. Berarti Bapa di sini siapa? Dalam perspektif Islam, Bapa yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah Rabbus samawati wal ardh, yang kami imani sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari kitab Yohanes yang Anda baca tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar.
Berarti dia dihakimi. Mau dia datang dengan malaikat, dia datang dengan maci, dia datang dengan tulang, dia datang dengan lay-lay dan itu nggak ada urusan. Yang pastinya pada hari perkumpulan penghimpunan seluruh manusia, Yesus juga hadir di situ. Semua orang di padang mahsyar hadir di sana. Yesuslah yang ditanyai, apakah kau yang mengajarkan si dokter ini untuk bunuhankan dirimu? Memang begitu. Jadi hakim di sana memang dia menetapkan seperti itu, Bu. Jadi saya kira begitu jawaban dari saya. Saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti akan dilanjut oleh ketua saya.